Nah, kalau dari pengalaman selama ini SMPTN Barat ini Unimal yang paling populer adalah kedokteran ya. Iya. Setelah kedokteran apa Pak? Setelah kedokteran teknik informatika. Teknik informatika. Yang ketiga? Kemudian baru teknik sipil. Oh, teknik sipil termasuk populer ya? Iya, termasuk populer. Nah, itu berarti yang mereka memiliki keketatan dan yang tentu yang paling ketat adalah kedokteran. Mungkin Bapak punya catatan tentang berapa ketat yang untuk bisa masuk ke kedokteran ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan intelektual Unimal dimanapun berada. Pagi ini kita melakukan podcast Fokusiana terkait dengan salah satu hal penting yang kini dilaksanakan di Universitas Maliku Saleh, yaitu pelaksanaan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri tahun 2024. Program seleksi mandiri ini dilaksanakan oleh Konsorsium Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat. Dan pada tahun ini ada 25 perguruan tinggi yang tergabung di dalam Konsorsium Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat. Universitas Maliku Saleh adalah salah satu pionir atau pencetus yang bersama-sama dengan beberapa perguruan tinggi pada tahun 2017 membuat kerjasama, yaitu yang disebut dengan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri atau yang sering disingkat dengan SMMPTN Barat. Dan pelaksanaan pendaftaran sudah dimulai sejak tanggal 4 Mei yang lalu dan akan berakhir pada tanggal 20 Juni 2024. Nah, untuk itu kita melaksanakan kegiatan talkshow ini dan kita langsung mengundang pihak yang sangat otoritatif untuk berbicara tentang seleksi mandiri, yaitu Bapak Waring 1, Bapak Dr. Azhari Asian Eng. Selamat pagi Pak Azhari. Selamat pagi Pak Tuku Kemal Pasha. Ya, gimana Pak? Sehat ya? Alhamdulillah. Tetap harus sehat Bapak, karena kita akan banyak proses seleksi yang masih kita lalui. Iya. SNBT juga belum ada hasilnya Pak ya? Iya, belum diumumkan. Dan setelah pengumuman SNBT nanti akan diikuti dengan SMPTN Wilayah Barat tahun 2024. Iya. Nah, Bapak boleh ceritakan tentang bagaimana keterlibatan Unimal di dalam SMPTN Barat 2024 ini. Oke, baik. Jadi karena Universitas Maliku Saleh ini adalah salah satu universitas negeri yang berada di wilayah barat Republik Indonesia, yaitu di Pulau Sumatera. Jadi sebagaimana disampaikan tadi, bahwasanya Unimal termasuk dalam salah satu anggota BKS PTN Wilayah Barat, ya. Jadi BKS PTN Wilayah Barat ini sudah sepakat ya beberapa tahun sebelumnya itu untuk melaksanakan ujian masuk perguruan tinggi itu secara mandiri. Tentu ujian masuk perguruan tinggi secara mandiri ini ada aturan-aturan, ada rule-rule-nya, yang tentu rule itu disetujui oleh pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Dirjen Direktorat Jenderal. Nah, dalam hal ini sebagaimana disampaikan tadi, karena ini kita baru mau berakhirnya pelaksanaan periode kedua UTBK, dan sebentar lagi mungkin di minggu-minggu awal bulan Juni akan ada pengumuman tentang hasil ujian UTBK. Nah, selanjutnya baru dilaksanakan proses ujian untuk masuk perguruan tinggi secara mandiri. Jadi sekarang ini masih dalam tahap pendaftaran. Jadi adik-adik siswa yang kira-kira kemarin itu gagal di dalam seleksi SNBP yang berbasis kepada rapor, mungkin sudah boleh mendaftar ya. Nah, untuk ujian mandiri ini sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, itu kalau dulunya di tahun-tahun sebelumnya kita jalurnya itu adalah ada jalur Saintek, sosial dan bahasa. Tapi untuk tahun ini kita sudah membuka ruang itu untuk adik-adik siswa yang sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Nah, dan ini memang harus difasilitasi.
Karena mengapa? Karena menurut Mas Menteri bahwa kurikulum merdeka itu sudah dapat kita lihat manfaatnya cukup besar, ya, khususnya kepada peningkatan karir dan sebagainya. Terus di Universitas Maliku Saleh ini ada 39 program studi sarjana dan diploma. Nah ini untuk mandiri ini memang kita berdasarkan daripada daya tampungnya, ya. Jadi memang di Universitas Maliku Saleh ini primadona, prodi yang paling primadona, yang paling seksi adalah prodi kedokteran. Nah untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita terima untuk daya tampung fakultas kedokteran itu sebanyak 150. Itu total dari seluruh seksi, Pak, ya? 150. Jadi berdasarkan peraturan daripada pengelola SMBP dan UTBK, jadi untuk jalur mandiri, untuk kampus-kampus yang non berbadan hukum, ya, artinya bukan PTNBH, itu maksimal diperbolehkan 30%. Ya, berarti kota untuk mandiri, seleksi mandiri itu untuk kedokteran maksimal 50 kursi, Pak, ya? Kita untuk tahun ini 43. 43. Baik. Jadi tidak perlu dipaskan hingga 30%, ya. 30, ya. Nah, yang pertama yang perlu diketahui juga oleh para netizen itu yang tadi Bapak sebutkan tentang kampus kurikulum merdeka. Yeah. Ya. Kurikulum merdeka itu artinya tidak lagi membuat pemilahan antara saintek dan soshum. Ya. Dan bahasa. Jadi anak-anak yang mengikuti kurikulum merdeka itu mereka bisa saja langsung mengambil misalnya kedokteran. Jadi tidak ada halangan bagi mereka untuk juga memilih kedokteran, gitu ya. Betul. Nah, kalau dari pengalaman selama ini SMPTN Barat ini Unimal yang paling populer adalah kedokteran, ya. Iya. Setelah kedokteran apa, Pak? Setelah kedokteran teknik informatika. Teknik informatika. Yang ketiga? Kemudian baru teknik sipil. Oh, teknik sipil termasuk populer, ya? Iya, termasuk populer. Nah, itu berarti yang mereka memiliki keketatan dan yang tentu yang paling ketat adalah kedokteran. Mungkin Bapak punya catatan tentang berapa ketat yang untuk bisa masuk ke kedokteran ini? Ya, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, itu di kedokteran itu pernah kita 1:100. 1:100, ya. Tapi memang itu kita pun tidak bisa pungkiri. Memang masyarakat pingin anak-anaknya itu bisa mendapatkan pendidikan tinggi itu di mungkin menurut masyarakat jalur-jalur yang menjanjikan masa depan mungkin di kedokteran walaupun itu. ternyata mahal dan sangat sulit benar, karena ketatannya tinggi sekali. Iya, benar. Ya. Nah, juga yang dilakukan di seleksi mandiri tahun ini itu juga mereplikasi dengan model SNBT. Artinya setiap siswa itu calon mahasiswa bisa memilih hingga 4 prodi, ya. Itu betul. Kalau di SNBT masih ada pemilahan bahwa kalau mengambil 4 prodi, 2 prodi lanjutan adalah vokasi. Tapi di mandiri tidak diberlakukan itu. Tidak, Nah, itu bisa Bapak ceritakan apakah di kampus kita juga ada prodi yang bernuansa vokasi? Ya, di kampus kita ini kan ada satu prodi S1 yang namanya Pendidikan Vokasi Teknik Mesin. Namanya itu vokasi, seolah-olah vokasi, tapi sebenarnya dia sarjana. Oke. Jadi dia berbeda dengan politeknik, ya. Walaupun berbeda. namanya vokasi, itu tetap dia S1, ya, bukan S1. D3, ya. Bukan. Nah, yang perlu diperhatikan oleh siswa yang ingin mendaftar SMPTN Barat ini apa, Pak? Mungkin ada sesuatu yang bisa Bapak ceritakan? Iya, yang perlu diperhatikan oleh siswa untuk mendaftar di jalur mandiri, ujian mandiri di PTN Barat ini, yang pertama lihat dulu tanggal pendaftarannya, ya, kapan berakhir. Jadi bagaimana disampaikan tadi bahwa sudah dimulai ini sejak 4 Mei dan akan berakhir pada tanggal 20 Juni persis pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi
jangan ada nanti kita mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat, waduh keterlambatan mengisi biodata dan macam-macam. Nah, ini tentu tidak akan ditolerir karena sifatnya sentralistis. Betul. Jadi itu yang perlu dipahami oleh para netizen ya. Walaupun ini disebut mandiri, Unimal tidak melaksanakan sendiri, tetapi berdasarkan perguruan tinggi konsorsium yang saat ini ada 25 perguruan tinggi, dan proses pendaftaran dan ujiannya itu sifatnya tersentral ya, Pak Azhari ya. Tersentral. Nah, itu artinya di seleksi mandiri ini apakah ada kemungkinan cawi-cawi rektor untuk meluluskan gitu? Baik. Jadi kan di mandiri ini kita ada istilahnya yang diberi kelonggaran lah oleh pemerintah. Afirmatif ya. Jadi ada afirmatif itu sebanyak 10%. 10% ya. Dari semua jalur, istilahnya semua prodi. Ya. Jadi memang tidak ada cawe-cawe. Artinya kita ikut aturan lah itu berdasarkan afirmatif itu. Jadi diizinkan 10%. Artinya begini, kalau misalnya karena afirmatif itu bisa berasal dari anak dosen, ya, anak karyawan Unimal, Perkopimda, dan mungkin ada, katakanlah misalnya di kedokteran yang jalur afirmatif itu ada 10 orang yang ikut. Jadi 10 itu mereka berkompetisi 10, jadi 10% dari 43 ya? 43, berarti 4 orang. 4 orang ya? 4 orang. Jadi 10 itu berkompetisi, di antara 10 tidak, dia berkompetisi secara, misalnya ada pendaftar 200 tidak, bukan 200, itu maksudnya. Oke, jadi kompetisi itu diberlakukan dalam 10% dan nampaknya juga rektor tidak bisa sesuka hatinya juga ya. Jadi ada pola perankingan tapi di tingkat afirmatif yang mereka lakukan. Nah, ini yang juga banyak menjadi pertanyaan netizen nih Pak Azhari. Apakah di seleksi mandiri ini juga diberlakukan KIPKA? Di seleksi mandiri tidak ada KIPKA. Jadi karena namanya juga mandiri. Ya, artinya memang jalur ini adalah jalur-jalur yang anak-anak yang orang tuanya memiliki kemampuan ekonomi rata-rata menengah ke atas begitu. Yang KIPKA itu memang itu untuk jalur SMBP dan UTBK. Jadi itu ya. Tapi kalau kita lihat misalnya di IP iuran pengembangan institusi, tidak semua semahal kedokteran ya, Jadi walaupun ini disebut mandiri, kita juga lihat bahwa IP di banyak prodi lain juga sangat rendah. Artinya juga jalur mandiri ini tidak selalu berkonotasi memberatkan secara ekonomi ya. Benar. Nah, itu yang mungkin juga rekan-rekan atau para netizen perlu tahu bahwa setelah dua kesempatan di SNBP dan SNBT kurang berhasil, maka SNPTN Barat inilah yang kemudian menjadi solusi bagi kalian untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Yang paling penting adalah antusiasme dan tekad yang kuat. Nah, masalah lainnya tentu kemudian akan ada juga yang membantu. Nah, tetapi apakah ada kemungkinan bahwa yang jalur mandiri ini juga mendapatkan kesempatan beasiswa, Pak Azhari? Ya, itu kan kalau beasiswa artinya ceritanya lain dengan KIPKA tadi, ya kan? Kan beasiswa dia berbasis kepada prestasi. Nah, jadi kalau anak yang kita katakanlah mendapat rezeki untuk masuk perguruan tinggi di Unimal ini lewat jalur mandiri, kalau dia berprestasi, kenapa tidak? Karena beasiswa itu juga disediakan oleh pihak ketiga, ya, mitra-mitra Universitas Maliku Saleh yang mungkin dia ada dari sisi ada kelebihan dana dan dia mau berkontribusi dalam rangka peningkatan kualitas anak-anak bangsa sebagai penerus generasi masa depan. Artinya di mandiri pun jangan takut bahwa akan putus di tengah jalan karena masalah biaya ya. Tentu ya kalau dia berprestasi ada saja kemudian peluang dia diberikan beasiswa. Benar. Nah, kalau kota untuk mandiri sendiri berapa banyak Pak untuk 39 prodi ini? Dia maksimum 30%. 30% ya. Berarti sekitar 660 ya. Sekitar
Ya karena kan kita targetnya 6.000 gitu ya. Berarti kan. Tapi biasanya tidak sampai itu maksimum 30%. Ya. Jadi biasa mainnya di tatanan 25 sampai 28% gitu. Ya. Nah, para netizen yang juga perlu dipahami tentang seleksi mandiri ini adalah kalian harus mendaftar di smptnbarat.id untuk mendapatkan PIN atau tokennya dan token bayar dan kemudian membayar. Untuk biaya pendaftaran sendiri adalah sebesar 375.000 ya, dan itu diberlakukan flat baik memilih Saintek ataupun yang Soshum. Untuk seleksi UTBK sendiri bagaimana Pak Azhari? Unimal juga menjadi tempat ujian ya? Iya. Ya, jadi untuk pelaksanaan UTBK sendiri karena kan kita kemarin yang mendaftar itu lebih kurang sekitar 2.700 ya. Ya. Jadi hanya sebenarnya dari panitia UTBK itu dia menyediakan 2 gelombang pelaksanaan ujian. Tapi karena kita cuma 2.700-an, maka kita dapat melaksanakan dalam gelombang pertama yang berakhir kemarin di tanggal 6 Mei ya. Ya. 6 Mei ya. Jadi dan dari hasil laporan kemarin itu memang pelaksanaannya alhamdulillah cukup kondusif, dan memang ada beberapa daripada peserta itu yang hadirnya mungkin sangat terlambat ya, yang memang tidak bisa kita tolerir lagi. Kemudian ada yang sama sekali tidak bisa berhadir mungkin karena berhalangan atau sakit ya, itu juga tidak dapat informasi, tapi memang persentasenya kecil sekali ya. Berarti dari pengalaman SNBT kemarin, anak-anak yang terlambat itu bisa dipastikan mereka juga akan terdiskualifikasi tentu saja ya Pak. Iya. Dan itu adalah menjadi peluang kalian akhirnya terakhir memilih seleksi mandiri ini. Iya. Nah, tentang UKT sendiri itu Pak Azhari, untuk yang seleksi mandiri ini nanti akan ditetapkan bagaimana untuk UKT mereka? Ya, itu untuk seleksi mandiri biasanya kita mulai dari UKT 3 lah. UKT 3. Dan UKT 3 kita berapa Pak Azhari? UKT ketiga sekitar 1,7 ya? Iya, sekitar 1,7 lah. Ya. Karena kan UKT 1 500, ya. UKT 2 1 juta. Ya. Jadi mulai dari UKT 3. Berarti kalau kita hitung dengan model SPP SMA atau SMP pun masih lebih murah malah ya. Jadi UKT 3 dimulai dari UKT ketiga ya, berarti juga menunjukkan peluang untuk bisa terserapnya anak-anak dari jalur mandiri, terutama dari yang punya kurang mampu masih bisa terjangkau dari pembiayaan. Nah, untuk UTBK yang akan dilaksanakan itu seperti kita tahu dari 25 perguruan tinggi ini semuanya kemudian menempatkan perguruan tingginya sebagai pusat UTBK atau pusat ujian tes tulis ya, yang berbasis komputer atau CAT, Computer Assisted Test. Nah, itu yang juga menjadi concern. Bagaimana saran Pak Azhari bagi para pendaftar gitu? Ya, baik. Yang pertama sekali untuk adik-adik yang akan memilih Unimal sebagai lokasi untuk melaksanakan ujian jalur masuk mandiri, yang pertama sekali hadir tepat waktu ya. Kemudian jangan lupa membawa atribut-atribut yang diperlukan ya, nomor ya, ijazah dan sebagainya, karena itu nanti kan ada diverifikasi dan sebagainya ya. Nah, kalau bila perlu, kalau yang jauh-jauh itu datang 1 hari sebelumnya, jangan datang misalnya ujian dimulai jam 7 datang jam 6, itu sangat berisiko di dalam perjalanan. Nah, mungkin itu sebagai pesan saya. Jadi mereka harus memperhatikan waktunya. Berarti sarannya tentu saja bagi yang dekat dengan Losmawai, misalnya Biren atau Aceh Utara, lebih bagus mereka memilih UTBK di Unimal, walaupun pilihan prodinya bisa di mana saja. Tapi kemudian ada peraturan di dalam konsorsium BKS Wilayah Barat ini bahwa UTBK, pusat UTBK tetap menjadi salah satu pilihan prodinya. Tidak boleh hanya menjadi tempat ujian, tapi dia boleh memilih ya, entah itu urutan 1 atau pilihan kedua, atau pilihan ketiga atau keempat. Jadi itu
para netizen tentang kesempatan bahwa Unimal itu menjadi tempat UTBK, walaupun mungkin dari adik-adik mahasiswa ini ingin memilih misalnya ke Untirta ya, atau di perguruan tinggi di Kalimantan Tengah, ya, itu mereka tetap bisa mengikutinya di Unimal ya, atau di Lusmawe, karena itu memberikan ruang, kesempatan dari konsorsium ini memberikan ruang bagi mahasiswa yang berasal dari wilayah Lusmawe untuk bisa mengambil kesempatan yang paling dekat. Nggak usah mungkin ikut ujiannya harus ke Medan atau ke Pekanbaru ya. Jadi itu di samping membuang energi, tentu saja membuang biaya. Jadi itu yang harus dipikirkan oleh para calon mahasiswa. Nah, Pak Zari, ada pesan terakhir tentang semangat kita melaksanakan SNMPTN Barat tahun 2024 ini? Ya, tentu saja kita sebagai sebuah lembaga pendidikan perguruan tinggi ya, karena pendidikan adalah merupakan satu investasi buat pengembangan bangsa ke depan. Jadi tentu saja kita dari pengalaman pelaksanaan ujian yang berbasis ujian masuk secara mandiri ini, setiap tahun ini terus kita lakukan perubahan-perubahan, peningkatan ya, dari sisi apa istilahnya, dari sisi pelaksanaannya, sehingga juga kita harapkan dengan peningkatan sistematika mekanisme ujian ini dapat memberikan suatu kenyamanan lah kepada peserta ujian ya, karena ini kan berbasiskan pada komputer ini. Nah, jadi kita pastikan memang komputer itu betul-betul tidak membawa satu masalah sehingga yang membuat nervous pada peserta ujian ini ya kan, ragu-ragu dia ini saya lewat atau tidak, bagaimana nih ya. Jadi sampai segitulah kita mempersiapkan pelaksanaan ujian mandiri ini. Jadi adik-adik dipersilakan untuk yang dekat dengan kampus Unimal untuk mendaftar pelaksanaan ujian mandiri di kampus Unimal. Pasti kalian ini akan dilayani secara baik ya, dan kita doakan adik-adik ini bisa sukses untuk mendapatkan pendidikan masuk ke perguruan tinggi manapun yang kalian pilih. Tentu saja salah satunya Universitas Maliku Saleh. Baik, terima kasih Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Dr. Azhari untuk kesempatan Fokusiana di pagi ini. Demikian para netizen tentang kesempatan untuk mengikuti SNMPTN Barat tahun 2024 ya, bahwa dunia belum kiamat, belum lulus SNBP, belum lulus juga SNBT, masih ada SNMPTN Barat. Yang paling penting kuatkan tekad kalian dan percayalah bahwa seleksi ini dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan dan memberikan jaminan bahwa hasil yang kalian usahakan dalam seleksi atau dalam ujian itulah yang akan menjadi yang terbaik dan menjadi nasib kalian ke depan. Maka persiapkan diri baik-baik menuju kepada pelaksanaan SNMPTN Barat 2024 yang akan dimulai ujiannya pada tanggal 27 Juni 2024 hingga 5 Juli 2024. Demikian Fokusiana kita di pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.